Selengkapnya terkait rangkaian ibadah haji hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama. Assalamualaikum Haji Yasir. Selamat malam waktu Jakarta. Yasir, bagaimana pantauan jemaah haji Indonesia menunaikan wukuf di Arafah? Mulai jam berapa jemaah akan bergerak ke Musdalifah? Baik, Mario dan juga saudara, hingga saat ini jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia masih melaksanakan wukuf di Arafah. Kalau kita lihat jam di Arab Saudi sekarang adalah 17.39 waktu Indonesia Barat. Ini masuk dalam waktu mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu memang kalau kita lihat tidak hanya di dalam tenda, namun jemaah haji yang ada di area Maktab 333, jemaah haji khusus ini pun memanfaatkan untuk berdoa di luar tenda. Begitu seperti yang terlihat di belakang saya, ini ada beberapa jemaah yang memang memanfaatkan waktu untuk berdoa, memohon ampunan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa dan juga mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena memang waktu mustajab ataupun waktu yang dianjurkan untuk berdoa pada saat wukuf di Arafah adalah pada ba'da asar hingga sebelum maghrib. Nah, nantinya setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah haji khusus yang ada di Maktab 33 ini kemudian akan bersiap untuk menuju ke Musdalifah begitu. Rencananya nanti akan melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga isya terlebih dahulu di jamak, kemudian nanti akan pada malam harinya akan naik ke bus untuk menuju ke Musdalifah. Untuk mabit di Musdalifah ini nanti akan diterapkan dengan sistem murur, yaitu hanya melintas di area Musdalifah, tidak turun ataupun tidak mabit di Musdalifah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi waktu sehingga rangkaian ataupun rukun haji yang lainnya ini bisa dilaksanakan dengan baik begitu. Karena setelah melewati Musdalifah ataupun mabit di Musdalifah dengan sistem murur ini, nanti jemaah haji akan menuju ke Masjidil Haram. Kalau kita lihat rencana waktunya ini, insya Allah pada tengah malam nanti kami akan sudah tiba di Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun haji berikutnya, yaitu tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini sendiri merupakan bagian dari rukun haji yang nantinya akan kami lakukan, yaitu mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran, kemudian dilanjutkan dengan sa'i dan juga tahallul. Nah, setelah ini baru akan ada tertib, dan setelah kami melakukan tahallul itu berarti rukun haji telah selesai kami lakukan begitu. Nah, setelah itu barulah nanti kami akan melanjutkan hal-hal yang memang masuk dalam wajib haji seperti melempar jumroh dan juga mabit di itu kondisi saat ini cuaca menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan karena cuaca di area Padang Arafah ini sangat panas begitu, bisa mencapai 47 derajat Celcius sehingga sangat mengganggu kondisi stamina dari jemaah, terutama jemaah lansia. Sehingga betul-betul jemaah ini dihimbau untuk tidak memaksakan diri ketika berdoa di area luar Padang Arafah, dihimbau untuk memilih area-area yang dekat dengan air sehingga mereka dehidrasi, mereka juga bisa mendapatkan. Kami sudah menangkap maksud Anda terkait dengan laporan tersebut dan juga sebagai bentuk support pada Anda agar bisa menjalankan ibadah hajinya dengan lancar. Saat ini tim Kompas TV, kita semua sudah bergabung bersama kita dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Mama Anissa dan juga Hartati yang merupakan ibu dan juga kakak dari Yasir Nene Ama. Selamat malam Mama Anissa dan juga kakak Tatik. Ya, selamat malam. Ini sebuah kejutan sebenarnya buat Yasir agar ini memberikan support kepada Yasir juga agar bisa lancar ibadah hajinya. Mama Anissa, selamat malam, sehat-sehat di sana di Adonara, Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah sehat. Mama Anissa, Yasir terlihat senyum-senyum di Arab Saudi mendengarkan suara dari Mama Anissa. Mama, saya bertanya sedikit terkait dengan ini 30 tahun lalu melahirkan Yasir, menggendong Yasir kecil. Sesudahnya pada saat ini kini
Yasir berada di Arab Saudi menjalankan ibadah hajinya. Mama, bagaimana melihat Yasir, perasaannya? Bangga. Ya, perasaan sebagai seorang ibu ya bangga sekali. Pernah membayangkan Mama pada akhirnya Yasir saat ini akan berada di Arab Saudi untuk mengikuti ibadah hajinya? Ya, pernah membayangkan seperti itu karena sebagai seorang ibu juga mengingatkan waktu saat melahirkan pas pada tanggal 13 ada hari ulang tahunnya. Pas dia berada di Padang Arafah. Ya, Mama. Ya, Mama Anissa, ini sebelum Yasir berjujuran air mata, ini saya memberikan kesempatan untuk memadu rindu antara Mama Anissa dan juga Yasir. Mama bisa langsung disampaikan harapannya pada Yasir yang saat ini sedang beribadah. Dari Mama sebagai seorang ibu yang melahirkan anak, saya harapkan semoga menjalani ibadah di sana dengan hati yang ikhlas. Ya, Yasir, mungkin ada yang disampaikan kepada Mama Anissa? Terima kasih. Ini kejutan yang luar biasa karena saya termasuk sangat dekat dengan ibu saya begitu, dan ketika saya menelpon untuk wukuf di Arafah, ibu saya menceritakan bagaimana pengalaman ibu dan juga almarhum ayah ketika wukuf di Arafah. Ayah sempat jatuh sakit, ibu sempat kehilangan kontak sama ayah waktu mereka melaksanakan haji, sehingga momen itu sebenarnya yang membuat saya jadi sedih. Dan terima kasih Mama buat doanya. Saya yakin apa yang anakmu capai sampai saat ini adalah berkat dari doa dari Mama. Pastinya Mama tahu betul apapun yang saya lakukan selalu minta izin dan juga restu dari Mama, termasuk berangkat haji. Sebelum wukuf juga saya telepon Mama untuk minta doa, semoga diperlancar. Dan doa saya ketika wukuf ini adalah semoga saya bisa membawa Mama untuk kita haji bersama ataupun melaksanakan umrah bersama di sini, Mama. Amin. Ya itu Mama, ungkapan hati seorang anak yang 30 tahun lalu Mama gendong dan akhirnya saat ini ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Mama Anissa, terima kasih. Yasir, Nenek Mama, terima kasih atas apa yang disampaikan kepada kita malam ini. Sebuah pelajaran dan doa dari Mama Anissa dan juga keluarga di Adonara, Nusa Tenggara Timur, selalu beserta Yasir, dan semoga ibadahnya lancar di sana dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Terima kasih sekali lagi.